Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولقد قال الله تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matika wa fuji'ati niqmatika wa tahawuli 'afiyatika wa jami'i sakhatika. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qubur wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ikhwani wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala, jika terlihat hilal malam hari ini berarti sudah masuk tanggal 1 Zulhijjah 1447 Hijriyah. Sekedar mengingatkan, terutama bagi kita yang berkorban dan punya niatan untuk berkorban, untuk sementara waktu kita tersebut tidak boleh dulu untuk mencukur rambut. Kemudian juga tidak boleh mencabut bulu-bulu yang ada di badan, termasuk memotong kuku, sampai kita tersebut berkurban. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang sahih, hadis dari ibunda Ummu Salamah Hindun binti Abi Umayyah radhiyallahu anha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitum hilala dzil hijjah wa arada ahadukum ay yudhhiya falyumsik an sya'rihi wa atfarihi hatta yudhhiya." Jika kalian sudah mendapatkan 1 Zulhijjah, menyaksikan hilal Zulhijjah, maksudnya sudah mendapatkan 1 Zulhijjah, maka untuk sementara waktu kita yang punya niatan untuk berkorban tidak boleh mencukur rambut dan tidak boleh memotong kuku sampai kita tersebut berkorban. Dan itu dikuatkan dengan lafaz yang berbeda, dengan redaksi yang berbeda. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu dhibhun," barang siapa yang memiliki sembelihan, fa idza uhilla hilalu dzil hijjah, dan dia sudah mendapatkan hilal Zulhijjah yaitu 1 Zulhijjah, fala ya'khudanna min sya'rihi wala min adfarihi syai'an hatta yudhhiya, maka janganlah ia memotong rambut dan memotong kuku. Dalam riwayat yang lain, janganlah dia mencabut bulu-bulu yang ada di badan sampai dia tersebut berkorban. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim di dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 1977. Kemudian yang saya ingatkan juga, ini sudah masuk tanggal 1 Zulhijjah, maka jangan lupa untuk melatunkan takbiran yang sifatnya mutlak. Sebagaimana yang kita jelaskan pada pertemuan kita yang lalu, takbiran di bulan Zulhijjah ini
terbagi menjadi dua. Ada takbiran yang sifatnya mutlak, ada takbiran yang sifatnya muqayyad. Takbiran yang sifatnya mutlak, takbiran yang tidak ada kaitannya dengan salat yang 5 waktu, tidak ada kaitannya dengan salat wajib. Kapan waktu pun kita boleh untuk melantunkan takbiran, baik di pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari. Yang jelas sudah masuk tanggal 1 Zulhijjah, dan takbiran yang sifatnya mutlak ini selama 13 hari, dari tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 13 Zulhijjah, sebagaimana yang Allah Jalla wa Ala nyatakan dalam surah Al-Hajj, surah yang ke-22 ayat 28. Surah Al-Hajj surah yang ke-22 ayat 28. Kemudian dikuatkan dalam surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 203. Surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 203. Kalau kita gabungkan surah Al-Hajj ayat 28 dan surah Al-Baqarah ayat 203, maka takbiran yang sifatnya mutlak ini selama 13 hari. Nah, tentunya amalan-amalan yang lainnya pun juga kita lakukan, termasuk ibadah siam. Kalau kita sanggup dan mampu berpuasa di 9 hari yang pertama bulan Zulhijjah. Jika malam hari ini sudah masuk tanggal 1 Zulhijjah, berarti besok kita sudah mulai untuk melaksanakan ibadah siam yang 9 hari ini, dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah, sebagaimana disebutkan di dalam hadis Hunaidah bin Khalid, dikuatkan di dalam hadis Ibunda Hafsah radhiyallahu anha, dan juga Ibunda Ummu Salamah radhiyallahu anha. Hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Daud dan juga oleh Al-Imam At-Tirmidzi serta oleh Al-Imam An-Nasa'i, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Nasir Al-Albani rahimahullah rahmatan wasi'ah. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluh, kita ingin fokus di tanggal 9 Zulhijjahnya. Tanggal 9 Zulhijjah, hari Arafah, adalah hari yang istimewa. Kalau kita berbicara tentang keutamaan hari Arafah, itu ada beberapa keutamaan. Yang pertama, keutamaan hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Ini hari adalah hari pensempurnaan agama Islam. Ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wukuf di Arafah tanggal 9 Zulhijjah, beliau menyampaikan khutbah Arafahnya yang dihadiri puluhan ribu sahabat, yang dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada para sahabat, apakah hal ini sudah aku sampaikan kepada kalian? Serempak para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, sudah antum sampaikan. Apakah hal itu sudah aku ajarkan kepada kalian? Serempak para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, sudah antum ajarkan. Apakah aku sudah menjelaskan hak-hak suami yang wajib untuk dijalankan oleh istrinya? Sudah ya Rasulullah. Apakah aku sudah menjelaskan juga tentang hak istri yang wajib dijalankan oleh suaminya? Para sahabat pun menjawab, ya Rasulullah, sudah antum sampaikan. Rasulullah SAW menunjuk ke atas langit, kemudian mengatakan, Allahumma syahad, Allahumma syahad. Ya Allah, saksikan hari ini apa yang telah engkau amanahkan kepadaku, telah aku sampaikan seluruhnya kepada umat ini. Demi Allah, tidak ada satupun yang aku tutupi. Semuanya aku infokan, semuanya aku kabarkan, semuanya aku ajarkan. Subhanallah, turunlah satu ayat sebagai pensempurna ajaran Islam ini atau agama Islam ini. Termaktub dalam surah Al-Maidah, surah yang kelima, ayat yang ketiga. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari itu Allah Jalla Jalaluh mensempurnakan agama Islam ini. Arti sempurna tidak perlu untuk ditambah-tambah dan tidak perlu untuk dikurangi.
Dan Allah Jalla Jalaluhu telah mensempurnakan nikmat iman dan Islam untuk kita semua. Dan Allah Jalla wa'ala ridha Islam ini kita anut. Nah, ini keutamaan hari Arafah, yaitu hari kesempurnaan agama Islam. 81 hari setelah wukuf di Arafah, Nabi kita Muhammad SAW mangkat, wafat atau meninggal dunia. Dan tidaklah Allah Jalla Jalaluhu mewafatkan nabinya kecuali Islam ini sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW seluruhnya. Kemudian yang kedua, keistimewaan dan keutamaan dari hari Arafah. Inilah hari yang terbaik untuk berdoa. Karena doa kita di hari Arafah mustajab, diijabah dan dikabulkan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairud du'ai du'a'u yaumi Arafah. Sebaik-baiknya doa, doa yang dilantunkan di hari Arafah. Dari sini para ulama menjelaskan bahwasannya doa di hari Arafah tersebut mustajab, diijabah, dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala. Apapun doanya, baik berkaitan dengan dunia kita ataupun berkaitan dengan akhirat kita, baik berkaitan dengan kemaslahatan diri kita ataupun berkaitan dengan kemaslahatan istri ataupun suami kita, baik itu kemaslahatan buat anak keturunan kita ataupun kemaslahatan untuk kedua orang tua kita. Kemudian yang ketiga, keistimewaan hari Arafah. Di hari Arafah ini Allah Jalla Jalaluhu banyak membebaskan orang-orang dari siksa api neraka. Artinya ada di antara kita ini yang tercatat masuk ke dalam surga dan terhindar dari siksa api neraka. Itu disebutkan di dalam hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim. Ma min yaumin aktsara min an yu'tiqallahu fihi abdan minan nar min yaumi Arafah. Tidak ada hari-hari yang dimana Allah Jalla Jalaluhu paling banyak membebaskan orang-orang dari siksa api neraka kecuali di hari Arafah ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, pembebasan orang-orang dari siksa api neraka dalam 1 tahun itu terjadi 2 kali. Yang pertama kapan? Di Ramadan, sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih, di antaranya dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, inna lillahi utaqa'a minan nar wa dzalika fi kulli yaumin wa lailatin min Ramadan. Sesungguhnya Allah Jalla Jalaluhu membebaskan orang-orang dari siksa api neraka di setiap hari dan di setiap malam Ramadan. Termasuk yang keduanya adalah di hari Arafah. Nanti salah satu doa yang kita baca di hari Arafah, berhubung doa kita mustajab, adalah doa yang biasa kita lantunkan selama Ramadan. Allahumma a'tik riqabana minan nar. Ya Allah, bebaskanlah kami dari siksa api neraka. Kita tambah dengan mendoakan kedua orang tua kita. Allahumma a'tik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Ya Allah, bebaskanlah kami dari siksa api neraka dan bebaskan juga kedua orang tua kami, ayah bunda kami, dari siksa api neraka. Kita doakan juga pasangan kita dan anak keturunan kita. Allahumma a'tik riqabana wa riqaba azwajina wa auladina minan nar. Ya Allah, bebaskanlah kami dan bebaskanlah pasangan kami dan anak keturunan kami dari siksa api neraka. Doakan juga saudara dan saudari kita. Allahumma a'tik riqabana wa riqaba ikhwanina wa akhawatina minan nar. Ya Allah, bebaskanlah kami dan bebaskanlah saudara dan saudari kami dari siksa api neraka. Naam.
Itu keutamaan yang ketiga dari hari Arafah. Yang keempat, Allah Jalla Jalaluh di hari Arafah, wabil khusus untuk orang yang wukuf di Arafah, Allah Jalla Jalaluh membanggakan di hadapan para malaikatnya orang-orang yang wukuf di Arafah tersebut. Subhanallah, Allah Jalla wa'ala sangat bangga dengan orang-orang yang wukuf di Arafah, sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim. Naam. Dan keistimewaannya yang kelima, kita berpuasa tanggal 9 Zulhijjah, itu hari Arafah. Bagi kita yang tidak berhaji, itu tidak lain sebagai penghapus dosa selama 2 tahun. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Abu Qatadah Haris bin Rib'i Al-Ansari radhiyallahu an, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim, sumu yauma Arafah yukaffiru as-sanah al-madiyah wal baqiyah. Berpuasalah kalian di hari Arafah. Dengan kalian berpuasa di hari Arafah, menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Kuatkan diri kita di tanggal 9 Zulhijjah, pastikan melaksanakan puasa Arafah. Kemudian subhanallah, di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Buruj ayat yang ketiga, surah Al-Buruj ayat yang ketiga, Allah Jalla Jalaluh secara khusus bersumpah untuk hari Arafah ini. Wa syahidi wa masyhud. Wa syahid yang menyaksikan, wa masyhud yang disaksikan. Asyahid demi yang disaksikan. Siapa? Hari Jumat. Wa masyhud yang disaksikan adalah hari Arafah. Menunjukkan hari Jumat dan hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah agung dan mulia di sisi Allah Jalla Jalaluh. Kemudian hari yang paling terbaik dalam 1 tahun adalah hari Arafah, sebagaimana disebutkan di dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Nah, hari yang terbaik dalam 1 tahun apa? Hari Arafah. Disusul tanggal 10 Zulhijjah, Idul Adha. Disusul lagi Ayyamul Qar atau Ayyamut Tasyrik, tanggal 11, tanggal 12 dan tanggal 13 Zulhijjah. Nah, itu yang keberapa? Yang ketujuh. Yang kedelapan sekarang. Keistimewaan dan kemuliaan hari Arafah. Hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah adalah termasuk 10 hari yang utama di bulan Zulhijjah ini, yang dimana beramalnya kita, beribadahnya kita di 10 hari yang pertama bulan Zulhijjah tersebut, pahalanya melebihi pahala jihad di jalan Allah Jalla Jalaluh. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih, hadis dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ma min ayyamin al-amalu salih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, yakni ayyam al-ashr min Zulhijjah. Tidak ada hari-hari yang paling disuka dan paling dicinta oleh Allah Jalla Jalaluh untuk seorang hamba melakukan amal saleh kecuali di 10 hari yang pertama bulan Zulhijjah. Para sahabat ridwanullah ajmain bertanya, qalu ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah? Tidak juga jihad di jalan Allah Jalla Jalaluh? Maksudnya kami para sahabat sangat memahami pahala jihad di jalan Allah Jalla Jalaluh, pahala yang agung, besar pahalanya. Puncak daripada pahala jihad adalah masuk ke dalam jannah dan surganya Allah Jalla Jalaluh. Para sahabat tersebut bertanya, apakah amalan jihad sanggup untuk menyandingi amalan yang dilakukan oleh seorang hamba di 10 hari yang pertama bulan Zulhijjah? Qala Rasulullah SAW. Rasulullah menjawab, walal jihadu fi sabilillah. Tidak juga jihad di jalan Allah Jalla wa'ala tidak sanggup menyandingi amalan seorang hamba di 10 hari yang pertama bulan Zulhijjah. Satu-satunya amalan yang sanggup untuk menyandingi amalan seorang hamba di 10 hari yang pertama bulan Zulhijjah adalah
illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malih wa lam yarji' min dzalika bi syai'in. Kecuali seseorang yang keluar dari rumahnya, membawa jiwa raganya, membawa harta bendanya, kemudian terjun ke medan peperangan. Dia habiskan hartanya untuk berjuang di jalan Allah Jalla Jalaluhu. Ketika dia kembali ke rumahnya dalam kondisi ruh berpisah dari jasadnya, hartanya seluruhnya habis dalam perjuangan berjihad dengan Allah Jalla wa'ala, mati dalam kondisi syahid. Itulah satu-satunya amalan yang sanggup untuk menyandingi amalan yang dilakukan oleh seorang hamba di 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah, termasuk tanggal 9 Dzulhijjahnya. Amalan kita luar biasa di tanggal 9 Dzulhijjah tersebut. Nah, kemudian ya, yang selanjutnya di hari Arafah ini terkumpul amalan-amalan yang agung. Terkumpul amalan-amalan yang agung yang insya Allah nanti kita akan jelaskan. Apa amalan-amalan agungnya? Yang pertama, takbiran yang mutlak dan muqayyad. Kita tahu tadi takbiran mutlak berapa hari? 13 hari. Termasuk tanggal 9 Dzulhijjah. Kita melantunkan takbiran yang sifatnya mutlak. Pagi, siang, sore, malam, lantunkan takbiran yang mutlak ini. Ya, di 13 hari yang pertama bulan Dzulhijjah, wabil khususnya tanggal 9 Dzulhijjah. Termasuk juga di tanggal 9 Dzulhijjah inilah bagi kita yang tidak berhaji memulai takbiran yang sifatnya muqayyad. Takbiran muqayyad itu adalah takbiran yang berkaitan erat dengan salat 5 waktu. Selesai kita melaksanakan salat fardu atau salat 5 waktu, kita melantunkan takbiran. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Takbiran yang muqayyad ini mulainya tanggal 9 Dzulhijjah, hari Arafah, setelah melaksanakan salat subuh. Itu mulainya tanggal 9 Dzulhijjah setelah melaksanakan salat subuh. Berapa hari takbiran muqayyad ini untuk orang yang tidak berhaji? 5 hari. Berakhirnya tanggal berapa? Tanggal 13 Dzulhijjah, hari terakhir tasyrik setelah melaksanakan salat asar. Jangan lupa wahai imam yang menjadi imam salat, jangan lupa untuk takbiran yang muqayyad ini. Ingatkan para makmum untuk melantunkan takbiran yang muqayyad ini. Kemudian yang kedua, amalan yang pentingnya di tanggal 9 Dzulhijjah tersebut, memperbanyak zikir yang berhubungan dengan mentauhidkan Allah Jalla Jalaluhu. Apa itu? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Naam. Dalilnya Ustaz, hadis dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi di dalam kitab sunannya pada nomor hadis 3885. Pada nomor hadis 3585. 3585. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairud du'ai du'au yaumi Arafah. Sebaik-baiknya doa yang dilantunkan di hari Arafah. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli. Dan sebaik-baiknya doa dan zikir yang aku ucapkan
dan diucapkan oleh nabi-nabi sebelumku adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Naam, subhanallah. Perbanyak zikir tersebut ya dalam rangka untuk mentauhidkan Allahu Jalla Jalaluh. Itu yang kedua. Yang ketiga, memperbanyak doa di hari Arafah, doa mustajab sebagaimana yang kita sebutkan di dalam hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, dan juga dikuatkan di dalam hadis Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Nasir Albani rahimahullah rahmatan wasi'ah di dalam kitab As-Silsilah As-Sahihah pada nomor hadis 1503. Apa isi doanya? Berkaitan dengan kemaslahatan kita, tentang dunia kita deh, maslahat tentang dunia kita. Antum kalau misalnya meminta kepada manusia, malu minta kepada Allah. Ini hari Arafah, tanggal 9 Zulhijjah, doa kita mustajab. Apalagi kondisi kita berpuasa Arafah tersebut, tambah menguatkan, doa kita mustajab. Apalagi kita haji, wukuf di Arafah, tambah menguatkan lagi, doa kita tersebut mustajab. Naam, memang tidak diragukan, orang yang wukuf di Arafah itu mengumpulkan 3 keistimewaan. Keadaan mereka wukuf, kemudian tempatnya Arafah, kemudian harinya tanggal 9 Zulhijjah hari Arafah. Itu lebih menguatkan doa-doa mereka mustajab, diijabah, dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala. Tapi tidak menutup kemungkinan kita yang tidak berhaji di tanggal 9 Zulhijjah mengumpulkan 2 keistimewaan yang membuat doa kita juga mustajab. Keadaan kita puasa, pastinya kata Nabi SAW, doanya orang berpuasa itu mustajab. Kemudian keistimewaan yang kedua, tanggal 9 Zulhijjahnya itu menguatkan doa kita mustajab. Minta hatta masalah dunia kita, jangan malu untuk meminta tentang hal itu kepada Allah Jalla wa'ala. Wabil khususnya tentang akhirat kita, termasuk doa khususnya di tanggal 9 Zulhijjah ini apa tadi? Allahumma a'tik riqabana minan nar. Allahumma a'tik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Allahumma a'tik riqabana wa riqaba azwajina wa auladina minan nar. Allahumma a'tik riqabana wa riqaba azwajina wa auladina minan nar. Allahumma a'tik riqabana wa riqaba ikhwanina wa akhwatina minan nar. Doakan seluruhnya agar kita semua apa? Bebas dari siksa api neraka, tercatat di catatan Allah Jalla Jalaluh, masuk ke dalam surga dan terhindar dari siksa api neraka. Termasuk ya amalan yang ketiga. Amalan yang ketiga kapan? Di hari Arafah ini. Tadi doa. Amalan keempat, Amalan yang keempat, memperbanyak istighfar dan bertaubat kepada Allah Jalla wa ala. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Naam. Kemudian yang kelima, puasa Arafah bagi kita yang tidak berhaji. Sudah kita jelaskan, puasa Arafahnya bersesuaian dengan ketetapan yang ditetapkan oleh pemerintah kita, oleh pemimpin kita, meskipun di Mekah Idul Adha. Mudah-mudahan sama. Mudah-mudahan sama. Tanggal 1 Zulhijjah malam ini di Saudi Arabia juga 1 Zulhijjah juga. Mudah-mudahan tahun ini tidak ada perbedaan. Sudah 3 tahun kita berbeda. Subhanallah. 3 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, 1 tahun yang lalu ada perbedaan. Mudah-mudahan tahun ini ada kesamaan sehingga membuat ya subhanallah kita gampang untuk menjalankannya. Tapi sekiranya ada perbedaan juga, maka puasa Arafahnya kita yang tidak berhaji sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh pemimpin kita, oleh pemerintah kita, ya tanggal 9 Zulhijjahnya.
Meskipun di Mekah Idul Adha. Wallahu alam bissawab. Kita sudah jelaskan ya pada kesempatan yang lalu, puasa Arafah itu tidak ada kaitannya dengan wukuf di Arafah. Wallahu alam bissawab. Naam, puasa Arafah, subhanallah, penghapus dosa 2 tahun. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Abu Qatadah Haris bin Rib'i Al-Ansari radhiyallahu an, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim. Naam. Adapun orang-orang yang sedang berhaji tidak disunahkan untuk puasa ketika wukuf di Arafah, agar mereka lebih kuat beribadah. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi ketika beliau wukuf di Arafah, beliau tidak berpuasa. Berdasarkan hadis dari Ummu Fadl bintil Haris, ketika itu Nabi SAW berdoa dengan mengangkat kedua tangan di atas onta beliau. Begitu lama doa Nabi. Para sahabat bimbang, ini Rasulullah di tanggal 9 Zulhijjah ini, hari Arafah, puasa atau tidak? Akhirnya Ummu Fadl bintil Haris ini membawa seember susu onta untuk disodorkan kepada Nabi, untuk dijamukan kepada Nabi SAW. Nabi meneruskan doanya. Subhanallah, ditunggu oleh Ummu Fadl bintil Haris ini sampai Nabi Muhammad selesai berdoa. Nabi kemudian mengambil gelas atau cangkir, kemudian diambilkah ya susu onta yang ada di ember yang dibawa oleh Ummu Fadl tadi. Kemudian Rasulullah di hadapan ya puluhan ribu sahabat yang ikut berwukuf dan ikut berhaji bersama Nabi, menyaksikan Nabi Muhammad SAW pada waktu wukuf di Arafah beliau tidak berpuasa. Artinya Bapak dan Ibu, ketika kita ditakdirkan haji dan kita menjalankan wukuf di Arafah tanggal 9 Zulhijjah, jangan berpuasa. Puasa Arafah ini sunnahnya dan disyariatkannya bagi orang yang tidak berhaji. Bagi orang yang tidak berhaji. Nah, taib ikhwan wa akhwati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Amalan yang selanjutnya, yang keberapa? Keenam apa ketujuh? Keenam, memperbanyak membaca Al-Quran. Subhanallah, para santri ini, kuatkan antum kalau bisa hatam satu hari 30 juz. Tanggal 9 itu kita puasa, libur ya hari Arafah. Berharapnya begitu ya. Tapi kalau antum libur ini tidur kayaknya ya, seperti itu. Nah, hari Arafah kuatkan kuatkan tilawatul Quran. Ya, kuatkan tilawatul Quran, hafalannya, tadaburnya, ya, kuatkan semuanya. Syukur-syukur bisa berapa? 30 juz hatam. Boleh, momen-momen seperti itu nggak ada masalah. Bagaimana Ustadz? Kalau ada hadis ya, atau ada hadis yang tidak boleh kita hatam kurang daripada 3 hari. Itu maksudnya ya berkaitan dengan keistimewaan, keutamaan. Tapi ada momen-momen tertentu kita ingin mengejar untuk hatam Al-Quran. Seperti di Ramadan, itu istimewa menghatamkan Al-Quran. Sampai-sampai Al-Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i dalam 1 bulannya di Ramadan berapa kali hatam? 60 kali. 60 kali. Berarti seharinya berapa? 2 kali hatam. 1 kali di siang hari, 1 kali di malam hari. Kita nggak sekuat mereka. Hawa nafsu kita lebih kuat untuk mengalahkan kita, untuk meninggalkan apa? Perbuatan-perbuatan kebajikan tadi. Nah, bisa jadi di hari Arafah antum fokus dengan puasa antum fokus membaca Al-Quran, bisa jadi 30 juz bisa kita baca seluruhnya. Apalagi kita sudah punya hafalan yang kuat 30 juz. Itu menggampangkan kita untuk membaca Al-Quran secara sempurna dari Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Coba kuatkan bacaan Al-Quran di hari Arafah tersebut. Nah, kemudian selanjutnya ikhwan, yang keberapa? ke-7, memperbanyak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Nah, kemudian yang ke-8, zikirnya jangan sampai terlewatkan kepada kita. Zikir yang hari-hari kita laksanakan. Zikir setelah salat wajib, zikir pagi, zikir petang.
dan zikir sebelum tidur. Nah, zikir pagi kapan mulainya ikhwan? Ketika masuknya waktu subuh, bukan setelah subuh. Ketika masuknya apa? Waktu subuh. Artinya di masjid kita ini jeda waktu antara adzan dan iqamah 15 menit atau 20 menit. Dan kebetulan kita sudah sunnah qabliyah. Dan kebetulan kita sudah baca doa. Menunggu iqamah salat subuh tersebut, bolehkah kita berzikir pagi? Sangat boleh. Karena waktunya sudah apa? Sudah hadir dan tiba. Zikir pagi berakhir kapan ikhwan? Kapan? Salah. Yang benar ketika masuknya waktu zuhur. Ya benar, ada yang mengatakan ketika terbitnya matahari. Sebagaimana habisnya waktu salat subuh. Itu pendapat dari Syekh Islam Ibnu Taimiyah dan murid beliau yang bernama Al-Imam Ibnu Qayyim. Tapi yang rajih, yang benar, pendapat jumhur ulama. Zikir pagi itu mulainya ketika masuknya waktu salat subuh dan berakhirnya ketika hadirnya waktu zuhur. Berarti waktu zikir pagi apa? Panjang. Tidak bisa setelah salat subuh di waktu duha. Begitupun juga zikir petang, kapan mulainya? Benar, itu dikatakan oleh Syekh Islam Taimiyah dan murid beliau Al-Imam Qayyim. Zikir petang berkaitan dengan waktu salat asar. Berarti tenggelam matahari, habislah waktu zikir petang tersebut. Tapi yang rajih, yang benar, zikir petang itu mulainya ketika masuknya waktu zuhur dan berakhirnya ketika masuknya waktu isya. Jadi kalau sekiranya kita tidak bisa berzikir petang setelah zuhur, setelah asar. Setelah asar tidak bisa, setelah maghrib. Tidak bisa juga setelah maghrib, setelah isya. Subhanallah, puncaknya sebelum kita tidur. Tidak mengapa yang demikian. Makanya hanyalah orang-orang yang malas dan orang-orang yang menurut dengan hawa nafsunya yang meninggalkan zikir pagi dan petang. Karena waktunya apa? Panjang. Cobalah ya di 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah atau 13 hari yang pertama bulan Dzulhijjah tersebut, utamakan ikhwan zikir pagi dan petang ini. Jangan sampai terlewatkan oleh kita, khususnya tanggal 9. Tanggal 9 Dzulhijjah tersebut. Wallahu alam bissawab. Nah, termasuk kita yang laki-laki ya, menjaga salat wajib berjamaah di masjid. Ini hari-hari baik. Ya, kita ini kan sebagai laki-laki wajib berjamaah di masjid, ikhwan. Ini masjid dibangun tujuannya untuk apa? Untuk kita makmurkan, dan memakmurkan masjid tersebut caranya dengan salat berjamaah di masjid. Kata Allah Jalla wa Ala di dalam surah At-Taubah surah yang ke-9 ayat 18, "Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir." Hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kiamat yang sanggup untuk memakmurkan masjidnya Allah. Dan salat berjamaah yang 5 waktu ini di masjid hukumnya wajib bagi kita yang laki-laki, bapak-bapak. Dalilnya apa Ustaz? Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ada sahabat a'ma, sahabat yang Allah Jalla wa Ala takdirkan buta. Namanya siapa? Abdullah ibnu Ummi Maktum. Abdullah ibnu Ummi Maktum datang kepada Nabi SAW meminta rukhsah agar diizinkan untuk salat di rumah. Abdullah ibnu Maktum berkata, "Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, laisa liqaidun yaquduni ilal masjid." Wahai Rasulullah, tidak ada orang yang menuntunku untuk datang ke masjid. Izinkanlah aku untuk salat di rumahku saja. Subhanallah, farakhasalahu. Tadinya Nabi Muhammad SAW memberikan rukhsah, keringanan untuk Abdullah ibnu Ummi Maktum untuk salat di rumahnya. Apalagi Abdullah ibnu Maktum itu beralasan, "Ya Rasulullah, dari rumahku menuju Masjid Nabawi, jalan yang aku lewati itu penuh dengan rintangan. Ada duri-duri tajam, ada kerikil-kerikil tajam. Izinkanlah aku untuk salat di rumah saja." Farakhasalahu. Tadinya Nabi Muhammad memberikan rukhsah, keringanan kepada Abdullah ibnu Maktum. Falamma walla,
ketika berpaling dari Nabi untuk meninggalkan Rasulullah SAW, dipanggil lagi Abdullah ibnu Maktum. Ya Abdullah, ta'al, aku ada satu pertanyaan. Naam ya Rasulullah, apa pertanyaannya? Atasma'un nida? Apakah antum mendengar suara adzan? Apakah antum paham waktu salat wajib hadir? Naam ya Rasulullah, aku mendengar suara adzan dan aku mengerti dan paham masuknya waktu salat wajib. Faqala Rasulullah, idzan fa'ajib, kalau begitu datangi masjid. Ini buta, apalagi kita yang melek bisa melihat seperti ini. Tentunya lebih wajib lagi untuk memakmurkan masjid dengan salat berjamaah di masjid ini. Jadikan bulan Dzulhijjah ini, khususnya 13 hari pertama bulan Dzulhijjah, kita jadikan sebagai madrasah kita, sebagai sekolahan kita, untuk mentarbiyah dan mendidik kita selama 13 hari ini, agar kita tambah kuat ketaatannya kepada Allah Jalla Jalaluh, agar kita tambah kuat untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, dan kita tersebut sungguh-sungguh ingin meninggalkan segala larangan-larangan yang Allah Jalla wa'ala larang. Maka oleh sebab itu, jadikanlah di bulan Dzulhijjah ini, khususnya 13 hari yang pertama bulan Dzulhijjah, sebagai doa penataran buat kita. Kita ditatar secara khusus di 13 hari yang pertama ini, agar nanti selesai 13 hari yang pertama bulan Dzulhijjah, kita beramalnya, beribadahnya lebih gampang lagi dan lebih mudah lagi. Suksesnya amal ibadah yang kita kerjakan di 13 hari yang pertama bulan Dzulhijjah ini, jika sekiranya apa yang kita kerjakan di 13 hari yang pertama bulan Dzulhijjah tersebut sanggup kita lembagakan setelah selesainya 13 hari yang pertama bulan Dzulhijjah, setelah selesainya bulan Dzulhijjah ini. Ini bulan suci, pahala yang kita dapatkan berlipat ganda ketika kita melakukan amal soleh. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala ali Muhammad. Silakan adzan dulu. Tapi ikhwan wa akhwati fid din, a'azzani wa a'azzakumullah. Kita lanjutkan ya season yang kedua pada kajian kita kali ini, yaitu tanya jawab. Ustadz, apakah boleh puasa Ayyamul Bid di awal bulan Dzulhijjah atau setelah hari tasyrik? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika ditanya tentang puasa di bulan Dzulhijjah, kata beliau, puasa di bulan Dzulhijjah ini afdalnya utamanya 9 hari yang pertama bulan Dzulhijjah, tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah, jika kita sanggup dan jika kita mampu. Jika kita tidak sanggup untuk berpuasa di 9 hari yang pertama bulan Dzulhijjah, alangkah baiknya kita berpuasa Nabi Daud alaihissalam, sehari puasa sehari tidak berpuasa di pekan yang pertama dari bulan Dzulhijjah. Misalnya kita mengambil 1, 3, 5, 7, dan 9. Atau misalnya kita mengambil 2, 4, 6, 8. Untuk mengambil keutamaan 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah, pahalanya lebih besar daripada pahala jihad yang Allah Jalla wa'ala. Tidak sanggup juga puasa Nabi Daud alaihissalam di pekan yang pertama bulan Dzulhijjah, kita puasa Senin Kemis di pekan yang pertama bulan Dzulhijjah ini. Tidak sanggup juga puasa Ayyamul Bid yang biasa kita lakukan, hendaknya kita majukan di pekan yang pertama. Kenapa? Karena tanggal 13 Dzulhijjah itu hari tasyrik, haram kita untuk berpuasa. Kata Nabi kita Muhammad SAW, ayyamu tasyrik, ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrullah. Hari tasyrik, hari makan, hari minum, dan hari berzikir kepada Allah Jalla Jalaluh. Maka oleh sebab itu, 3 hari yang pertama tersebut kita majukan di pekan yang pertama. Entah 1 sampai 3, atau 4 sampai 6, atau 7 sampai 9. Nah, adapun puasa tarwiyah tanggal 8 Dzulhijjah, itu hadisnya dhaif, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Kalau 3 hari yang pertama bulan Dzulhijjah ini kita tidak sanggup juga kita lakukan di pekan yang pertama bulan Dzulhijjah, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, jangan sampai kita lepas dan missing untuk berpuasa tanggal 9 Dzulhijjah, hari Arafah. Wallahu a'lam bissawab. 6. Apakah ada amalan khusus di hari tasyrik tanggal 11, 12 dan tanggal 13? Nah,
Hari tasyrik, hari berzikir kepada Allah Jalla Jalaluh. Di antaranya yang kita lakukan takbiran yang sifatnya tersebut mutlak ataupun muqayyad. Yang kedua, amalan khususnya berkorban. Jika sekiranya tanggal 10 Zulhijjah kita belum sempat untuk berkorban, karena berkorban itu kan 4 hari. Ya, tanggal 10 Zulhijjah setelah melaksanakan salat Idul Adha, jika tidak berkorban di tanggal 10 tersebut, boleh ditunda tanggal 11-nya. Jika tidak bisa juga tanggal 12-nya. Jika tidak sanggup juga tanggal 13-nya. Kemudian amalan yang lain, ya, yang banyak dilupakan di ayyamut tasyrik tersebut, melantunkan doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sebagaimana yang Allah Jalla wa Ala firmankan dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 201. Ini ayyamut tasyrik, jangan sampai terlewatkan oleh kita untuk membaca apa? Doa sapu jagat tadi itu. Kebaikan dunia kita dapatkan, kebaikan akhirat kita dapatkan juga. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wa sallallahu Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Kita tutup kajian kita dengan masing-masing kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.